Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya Mita Handayani di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi minggu ini. Pelatih Timnas John Herman tiba di Indonesia Sabtu siang. Kedatangan Herman di Bandara Soekarno-Hatta senyap tanpa sambutan meriah. Herman tiba di pintu kedatangan VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tak banyak yang tahu dan menyebut kedatangan Herman ke Indonesia. Herman tiba di Indonesia didampingi keluarganya. Sedangkan calon asisten pelatih yang dibawa Herman, Cesar Marius Pipe, kabarnya akan tiba pada hari Minggu. PSSI menunjuk John Herman jadi arsitek Timnas Indonesia. Meski belum menunjuk asisten pelatih, namun Herman memastikan akan memilih pelatih lokal. Pelatih anyar Indonesia John Herman siap bertugas. Meski tetap membawa sejumlah orang kepercayaannya, Herman juga akan memaksimalkan staf kepelatihan lokal. Badan Tim Nasional menyiapkan sejumlah nama untuk mendampingi Herman. Jika kamu nanti misalkan dipilih, apakah kamu akan membawa gerbong semuanya? Itu orang-orangmu atau teman-temanmu atau memang yang sudah terbiasa dengan kamu bekerja? Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Nah, itu juga suatu kebanggaan buat kami semua gitu. Analis sepak bola Haris Pardede menyebut asisten pelatih lokal sangat penting untuk menjembatani dan memberikan pandangan terhadap kultur sepak bola Indonesia. Soal asisten pelatih lokal ini sangat penting dan saya yakin 100% akan ada asisten pelatih lokal, karena itu tadi untuk menjadi jembatan bagi pelatih kepala dan juga di tataran grassroots dengan pemain, dengan fans, dengan federasi dan lain-lain. Namanya juga asisten pelatih lokal pasti lebih paham dan katanya juga tidak terlalu banyak asisten pelatih asing yang dibawa. Ini bagus. Patut ditunggu siapa pelatih lokal yang nantinya akan mendampingi John Herman di Timnas Indonesia. Kehadiran asisten lokal diharapkan memberi ruang transfer ilmu demi talenta pemain Timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus untuk para peraih medali di SEA Games Thailand. Pemberian bonus dilakukan secara simbolis di Istana Negara. Pemberian bonus ini merupakan apresiasi pemerintah atas prestasi gemilang kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Pada perhelatan olahraga se-Asia Tenggara, kontingen Indonesia finish sebagai runner-up di klasmen akhir. Untuk peraih medali emas, khususnya atlet perorangan, negara memberikan uang sejumlah 1 miliar rupiah. Sementara peraih perak mendapat bonus sejumlah 315 juta rupiah. Dan peraih perunggu senilai 157 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto bilang bangga dan berterima kasih atas pencapaian para atlet. Saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya pada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia. 1-3. Pembalap KTM Red Bull Factory Racing, Luciano Benavides, memenangkan etape ke-7 Rally Dakar 2026. Di kategori motor, pembalap KTM asal Argentina, Luciano Benavides, melesat di atas trek padang gurun. Benavides memastikan kemenangan etape 7 dengan selisih 4 menit 57 detik. Ia berada di posisi ketiga klasemen sementara.
Sementara Ricky Barbek, pebalap Monster Energy Honda HRC, finish di urutan 10 di etape ke-7. Meskipun gagal meraih podium di etape ke-7, Ricky tetap menghuni tangga kedua klasemen sementara. Untuk kategori mobil, klasemen sementara masih jadi milik pebalap tim Dacia Sun Riders, Nasser Al-Attiyah. Sayang, sang juara Dakar 5 kali ini hanya finish di urutan ke-11 di etape ke-7 Dakar 2026. Informasi tim-tim basket bersiap jelang IBL 2026 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport. Pelita Jaya Jakarta memperkenalkan timnya jelang IBL musim 2026. Mengusung tema Nyalakan Pelitamu, pelatih anyar PJ David Singleton diharapkan dapat membawa kejayaan untuk PJ. Pelita Jaya Jakarta menyambut IBL 2026 dengan optimistis tinggi. Nyalakan pelitamu menjadi tagline PJ untuk mengejar gelar juara di IBL 2026. Perubahan besar dilakukan. Pemain lokal baru diisi Oka Ananta, Andrew Lanson, Putu Pandey, dan Victory Lobu. Di jajaran pemain asing ada nama Jeffrey David Whitty, Emery Archibald, dan Darius Lee Moulton. David Singleton akan menjadi arsitek baru PJ. Perubahan ini dilakukan dengan harapan PJ dapat merengkuh gelar juara. Pada musim lalu, Pelita Jaya finish di posisi runner-up setelah takluk dari Dewa United di final. Tomorrow, it's going to be a process that happens over time. We definitely don't want to be playing our best basketball at the beginning of the season, but we definitely have all the pieces in place. We just have to continue to build the chemistry, which will be a day-to-day process. But the willingness of the boys, the work ethic that they have, and the dedication they have so far to the game has been great. So I'm seeing a lot of good things with this team, and I believe we're going to go very far, and we want to win a championship. Dengan pemain-pemain baru yang ada sekarang, bisa main sama mereka, bisa main sama pemain asing yang baru, dengan sistem baru juga, jadi menurut aku nggak akan ada masalah di season depan untuk kita target kita yang buat juara. PJ juga bekerja sama dengan generasi muda Cirebon Basketball dalam pengembangan kelompok umur. Para pemain muda GMC akan mendapatkan akses ke pelatihan Pelita Jaya, kerjasama tim non-akademis untuk bertanding di kancah regional, nasional, dan internasional. Rini Taniken, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Tim basket Dewa United Banten fokus bangun chemistry dan perkuat pertahanan jelang laga pembuka IBL. Sang juara bertahan, anak Dewa optimistis mampu pertahankan gelar. Roster tim basket Dewa United Banten kini telah lengkap. Dua pemain timnas di SEA Games Thailand, Rio Disi dan Patrick Nicholas telah kembali berlatih. Sementara legend asing Joshua Ibarra juga sudah tiba di markas Dewa. Skuad lengkap, anak Dewa fokus memantapkan chemistry dan strategi jelang laga pembuka IBL pada 10 Januari. Berkaca dari sejumlah hasil scrimmage game, point guard Dewa, Radityo Wibowo cukup yakin dengan kualitas tim. Apik dalam menyerang, Radit menilai sistem pertahanan masih harus disempurnakan. Sementara sang asisten pelatih Yuri Van Hosen menyebut seluruh kontestan IBL mempersiapkan tim dengan baik. Karenanya Dewa harus berupaya lebih keras untuk pertahankan gelar. Yang pasti chemistry kan, karena kita dari awal nggak lengkap kan, kita selalu kehilangan pemain. Kemarin Rio sama Patrick, sekarang Josh baru datang, jadi ya paling chemistry, defense itu aja sih. Kalau offense sih dari flow aja. Untuk mempertahankan gelar juara tuh lebih sulit daripada kita meraih gelar juaranya itu. Semua tim tuh bergerak untuk memperbaiki diri masing-masing gitu. Jadi untuk season IBL 2026 saya yakin bakal jauh lebih kompetitif. Tapi kami dari Dewa United juga percaya kita bisa maksimal di 2026 nanti. Duel ulangan final akan tersaji di laga pembuka IBL 2026.
Dewa United langsung bertemu Pelita Jaya di Dewa United Arena pada 10 Januari. Angga Rizky, Kompas TV, Tangerang, Banten. Sementara itu, pengurus besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia PB Partacami siapkan atletnya untuk lolos ke Asian Games 2026. Salah satunya dengan mengirimkan 11 atlet ke AMA Champions 2026 di Tiongkok. Third AMA Championship 2026 dimanfaatkan PB Partacami untuk mematangkan atletnya menuju Asian Games 2026 Nagoya. Masuknya MMA ke Asian Games dianggap Ketua Umum PB Partacami Tommy Paulus Hermawan tak sekedar debut cabang olahraga, melainkan bukti perkembangan olahraga tarung campuran ini semakin kompetitif. 11 atlet yang bertanding di Luzhou, Tiongkok 9-11 Januari ini sekaligus sebagai ajang kualifikasi menuju Pesta Olahraga Asia September mendatang. Akan ada 5 atlet di kategori tradisional MMA dan 6 atlet di kategori modern MMA. Karena saya percaya kepada atlet kita, upaya mereka dari training camp hari ke hari ya, semua hanya kita yang nanti akan membuktikan di lapangan sendiri. Saya percaya sama pelatih saya percaya dengan diri saya sudah persiapan dalam 1 tahun di training camp sama Partacami, saya percaya. Tak hanya mengirimkan atletnya, Indonesia juga mengirim salah satu pelatih pelatnas Agung Maulana sebagai wasit di Tiongkok nanti. Tim Liputan Kompas TV. Turnamen golf paling bergengsi di sektor putri bertajuk Indonesia Women's Open 2026 akan bergulir 30 Januari. 120 pegolf putri profesional dari 12 negara kawasan Asia Pasifik akan turun di ajang Indonesia Women's Open 2026, 30 Januari hingga 1 Februari 2026 di Damai Indah Golf BSD Course. Alami peningkatan 2 kali lipat dari seri perdana tahun lalu, turnamen ini memperebutkan total hadiah $600.000 Amerika Serikat atau setara 10 miliar rupiah. Sebanyak 50 pegolf profesional putri top Korea akan memberikan persaingan sengit di event ini. Sebagai tuan rumah, PGI memberikan kesempatan 30 pegolf Indonesia bersaing merebut trofi IWO edisi kedua. Aku bisa belajar banyak banget dari profesional-profesional, gimana sih mereka pre-rutinnya, gimana mereka nge-handle masalah di lapangan. Aku karena ini emang levelnya beda banget, mungkin targetnya di set agak ini aja, bisa perform sesuai target aku sendiri dan juga hopefully bisa meet up sih. Informasi pemain bola profesional tertua akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Kazuyoshi Miura yang akan berusia 59 tahun bulan depan menjadi pesepak bola profesional paling tua yang masih aktif bermain hingga saat ini. Kazuyoshi Miura yang dikenal dengan julukan King Kazu resmi gabung dengan tim kasta ketiga Liga Jepang Fukushima United FC. Ia hijrah sebagai pemain pinjaman dari Yokohama FC. King Kazu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub divisi 4 Liga Jepang, Atletico Suzuka. Sang striker gagal mencipta gol dalam 7 laga. Naik kelas ke kompetisi kasta ketiga, Miura tak khawatir. Justru ia termotivasi untuk tetap tampil kompetitif. 本当にどこまで自分が J3 の舞台で確かに JFL よりも高いレベルの中でやるっていうのは本当に大変だとは思うんですけど、まあ自分がこのチームで生かされて成長して試合に出て、チームの勝利のために、活躍できたらいいなっていう今は希望の方が大きいです。
Dalam karirnya, King Kazu sempat bermain di Liga Brazil, Italia, Kroasia, Australia, dan Portugal. Kakek 58 tahun menjalani debut bersama Santos pada 1986. Di tahun 2017, pada usia 50 tahun, ia menjadi pemain tertua yang mencetak gol dalam pertandingan profesional melewati rekor pemain timnas Inggris Stanley Matthews. Miura jadi salah satu nama besar di sepak bola Jepang, mencetak 55 gol dalam 89 laga, menjadi bintang di timnas Jepang di era 1990-an. Dari Super League Indonesia, Bayangkara FC menutup putaran pertama dengan dibantai PSBS Biak 4-1. Sementara Dewa United berhasil menang 3-0 dari Persijap Jepara. Bermain di Stadion Maguwo Harjo, PSBS Biak membuat kejutan kala kedatangan Bayangkara FC. Dalam rentang waktu 37 menit, PSBS berhasil unggul 2 gol lewat gol yang dicetak Sandro Embalo dan Mohsin Hasanader di menit 25 dan 37. Terus menekan, skuad Badai Pasifik tambah 2 gol lagi melalui gol Ruyeri Blanco dan Liquiñas masing-masing di menit 45 dan sesaat sebelum jeda. Gol hiburan Bayangkara FC dicetak Ilyas Pasojevic di menit 88. Di laga lain, Dewa United tampil digdaya kala melawat ke Gelora Bumi Kartini, kandang penghuni zona merah Persijap Jepara. Gol Alexis Mesidoro di menit 9 dan gol Alex di menit 40 antar Banten Warrior memimpin 2-0 hingga jeda. Stefano Lillipali sempurnakan kemenangan Dewa United menjadi 3-0 di menit 50. Salah satu pemain KV Jogja FC melakukan tendangan brutal hingga mengenai kepala pemain UAD FC saat menghadang bola di gelaran Liga 4 Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Insiden tendangan kungfu kembali terjadi di gelaran Liga 4. Kali ini, salah satu pemain KV Jogja FC melakukan tendangan kungfu brutal hingga mengenai kepala pemain UAD FC saat pertandingan Liga 4 Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di lapangan Situmulyo, Piungan, Bantul, Selasa kemarin. Ironisnya, meski pelanggaran keras, wasit justru hanya mengganjar pemain tersebut dengan kartu kuning. Manajer UAD FC, Ahid Mudayana menyesalkan kejadian yang dialami salah satu pemainnya. Manajemen UAD FC masih menunggu sikap dari Komdis dan Asprof PSSI DIY terkait keputusan dari aksi tidak sportif ini. Menunggu tindak lanjut dari Asprof PSSI DIY bagaimana untuk menyikapi kejadian tersebut. Karena kan kejadian itu kan berada di dalam lapangan ya, sehingga kami pun juga bagaimana menunggu kebijakan berikutnya terkait dengan insiden tersebut. Seperti itu sih sebenarnya. Asprof PSSI DIY langsung melakukan investigasi dan evaluasi. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan komite disiplin yang dapat memberikan keputusan dari kasus ini. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan komite wasit terkait pengambilan keputusan dari wasit terhadap aksi tidak sportif ini. Sudah melakukan beberapa investigasi, antisipasi, dan juga evaluasi berkaitan dengan hal ini. Sudah selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan dari komite disiplin untuk bisa nantinya memberikan keputusan, di mana keputusan tersebut nantinya rencana akan kita sampaikan hari ini, dan sekarang masih dalam proses penggodokan dari rekan-rekan komite disiplin. Juga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada komite wasit berkaitan dengan kronologi kejadian, laporan pertandingan, dan juga laporan dari panitia lokal yang ada di lapangan Situmulyo tersebut, sehingga nantinya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari komite wasit berkaitan dengan keputusan yang diambil dari rekan-rekan pertandingan. Diharapkan putusan dari Asprof PSSI DIY terkait kasus ini nantinya bisa memberi efek jera bagi pelaku, sehingga para pemain bisa menjunjung tinggi sportivitas dan saling menjaga keselamatan antar pemain. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta.
Pemain klub Putra Jaya Pasuruan menendang dada pemain peserta 1970 Tulung Agung dalam pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Komite Disiplin PSSI Jawa Timur memberi sanksi larangan bermain seumur hidup. Pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur antara Putra Jaya Pasuruan saat melawan Perseta 1970 Tulungagung menjadi sorotan. Lantaran aksi tidak sportif yang dilakukan pemain Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, yang menendang pemain Perseta 1970, Firman Nugraha saat duel berebut bola. Hilmi melakukan tendangan keras ke arah dada Firman. Wasit yang memimpin pertandingan tanpa ragu mengganjar kartu merah langsung kepada Hilmi. Seusai pertandingan, korban mengeluhkan sakit di dada. Setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan, sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada tiketnya. Usai kejadian ini, pemain Putra Jaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar dipecat dari tim. Surat pemecatan Hilmi diunggah di akun media sosial tim PS Putra Jaya. Selain pemecatan dari klub, Hilmi juga mendapat sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Ketua Komite Disiplin PSSI Jawa Timur, Samiaji Makin Rahmat, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal untuk menjatuhkan sanksi tegas, yakni larangan bermain seumur hidup terhadap Hilmi Gimnastiar. Hilmi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup fatal dan berbahaya. Memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Pelatih Perseta, Medi Redondo, mengecam aksi pemain lawan karena dinilai tidak sportif hingga mengakibatkan luka pada pemainnya. Sementara kondisi pemain Perseta dalam masa pemulihan karena terdapat retak di bagian dada. Tim Liputan, Kompas TV. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Sport minggu ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, jangan lupa berolahraga dan sampai jumpa.